Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Dewi. Saya perwakilan dari kelompok 3, Fakultas Teknik Informatika. Kelompok 3 terdiri dari Aldi Pranata, Wiarto Eko Suryandaru, Ahmad Faruqi, Anissa Dewi. Di sini saya akan mempresentasikan proyek dari kelompok 3 dengan judul Program untuk Menghitung Parkir Sederhana. Pendahuluan, gambaran untuk tentang masalah parkir yang umumnya sering dihadapi. Memperkenalkan sistem parkir masuk dan keluar yang akan dibahas. Dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan parkir kendaraan, mengurangi waktu antrian saat kendaraan masuk dan keluar, dan untuk meningkatkan keamanan dengan pencatatan data parkir yang akurat. Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang program parkir sederhana. Presentasi yang akan dibahas yaitu yang pertama, pengertian Python dan flowchart, yang kedua flowchart, ketiga script, keempat hasilan program. Yang pertama, Python dan flowchart. Python adalah bahasa pemrograman yang banyak digunakan dalam aplikasi web, pengembangan perangkat lunak, ilmu data, dan machine learning. Developer menggunakan Python karena efisien dan mudah dipelajari serta dapat dijalankan di berbagai platform. Perangkat lunak Python dapat diunduh secara gratis, terintegrasi baik dengan semua tipe sistem dan meningkatkan kecepatan pengembangan. Sedangkan flowchart adalah diagram alur yang menggambarkan langkah, urutan dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dalam suatu program. Langkah tersebut digambarkan dengan simbol-simbol tertentu dan saling dihubungkan menggunakan garis atau Akan tanda menjelaskan panah. tentang flowchart dari proyek membuat aplikasi parkir sederhana. Pertama, di sini dimulai dari start, dimulai menjalankan programnya. Di sini nanti kita akan dihadapkan dengan 5 menu, yaitu menu satu yaitu untuk kendaraan masuk, input kendaraan masuk. Menu kedua untuk input kendaraan yang mau keluar, parkir keluar. Untuk menu ketiga yaitu untuk menampilkan list kendaraan yang masuk. Dan untuk yang keempat untuk menampilkan list kendaraan parkir yang sudah keluar. Dan yang terakhir ada menu kelima yaitu untuk keluar. Langsung dia ke selesai. Nah, kembali ke menu satu. Menu satu yaitu input plat nomor kendaraan dan jam masuk. Di sini kita kita disuruh memasukkan input plat nomor kendaraan dan jam masuk. Nanti diinputkan nomor plat kendaraan dan jam masuk ataupun ditekan enter untuk menggunakan jam sekarang. Dari sini dia kalau udah kita masuk input, dia akan diproses, ditambahkan ke database list parkir data. Untuk menu kedua yaitu untuk menu keluar parkir. Di menu keluar parkir ini sama kita harus menginputkan plat plat nomor kendaraan dan jam keluar. Kalau tidak diinputkan jam keluar, otomatis akan menggunakan jam atau waktu sekarang. Nah, dari sini, jika jika ada jika sudah menginputkan plat nomor kendaraan dan ada di database, maka akan lanjut ke proses selanjutnya yaitu proses perhitungan biaya biaya parkir. Sesudah itu nanti akan ada pemilihan jenis kendaraan. Jenis kendaraannya itu terdiri dari dua. Kita sebut saja kode MT dan MB yaitu MT yaitu motor dan MB untuk mobil. Jika kendaraan adalah MT atau motor, jika truk maka biaya per jamnya itu 3.000. Dan jika eh, bukan MT, otomatis nanti akan ke MB yaitu mobil. Dan biaya per jamnya yaitu 5.000.
Nah, sesudah menginputkan jenis kendaraan, nanti akan dihadapkan dengan pemilihan yaitu apakah punya member atau tidak. Jika jika iya, maka akan mendapatkan diskon parkir sebesar 10%. Dan untuk perhitungannya yaitu jadinya total biayanya yaitu biaya per jam dikali lama parkir. Hingga muncullah harga akhir. Harga akhirnya yaitu total biaya yang ini, total biaya ini dikurangi diskon yaitu 10%. Dan jika pengendara tidak mempunyai member, maka tidak ada harga diskon, sehingga harga akhirnya yaitu biaya tarif parkirnya yaitu biaya per jam dikali lama parkir. Sehingga muncullah proses insert insert plat, jam keluar, lama parkir, harga akhir ke dalam list kendaraan keluar. Nah, kemudian nanti muncullah hasil akhir yaitu outputnya yaitu printnya yaitu satu plat nomor kendaraan, jam masuk, jam keluar, lama parkir, jenis kendaraan, membernya punya atau tidak, kemudian muncul harga akhir atau tarif parkirnya. Kemudian program selesai langsung ke atas lagi. Dan untuk menu ketiga, yaitu menampilkan list parkir dengan tampilan isi list dari variabel parkir data. Ini adalah menu untuk menampilkan semua data plat nomor kendaraan yang sudah input di menu 1, yaitu parkir masuk. Untuk menu keempat, yaitu menampilkan list parkir keluar, yaitu menampilkan data dari plat nomor yang sudah parkir keluar atau sudah parkir dan sudah keluar. Dan untuk menu kelima yaitu menu keluar yaitu selesai. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Saya Albert dan saya akan menjelaskan script Python dari program yang telah kami buat, yaitu adalah program parkir masuk dan keluar kendaraan. Dan ini adalah script yang telah kami buat. Di baris pertama kita memiliki variabel dengan tipe data list bernama parkir data. Lalu kita memiliki variabel dengan tipe data list dengan nama kendaraan keluar. Lalu kita memiliki fungsi dengan nama parkir masuk. Di parkir masuk ini kita memiliki variabel dengan nama plat dan value-nya diambil dari inputan user. Setelah user menginput plat, lalu maka sistem akan mencari data yang ada di dalam list parkir data. Jika plat yang diinput user ada di dalam list, maka akan mencetak kendaraan sudah parkir masuk. Berarti plat tersebut sudah ada di dalam parkiran. Nah, jika kendaraan tidak ada di dalam list tersebut, maka program akan lanjut untuk mengambil jam masuk. Jam masuk ini memiliki format jam titik 2 menit. Dan jika jam masuk tidak diinput oleh user, maka jam masuk akan mengambil dari jam sistem saat ini. Setelah jam masuk terisi, maka data tersebut akan dimasukkan ke dalam variabel parkir data dari tipe data list ini. Plat dan jam masuk yang telah diinput akan masuk ke dalam list parkir data. Lalu kita memiliki fungsi parkir keluar, yaitu kita memiliki variabel plat dengan tipe data string. Lalu sistem akan melakukan perulangan ke dalam variabel parkir data. Jika plat ditemukan, maka data akan dihapus dari variabel list parkir data ini. Selanjutnya, kita akan mengambil jam masuk dari parkir data dengan plat tersebut ya. Misalnya tadi kita input jam masuk di sini 15, maka jam masuk di sini adalah 15.00.
dan jam keluar diambil dari jam sistem saat ini. Di sini ada proses untuk menghitung lama parkir, yaitu adalah waktu keluar dikurang waktu masuk. Misalkan kita masuk 15.00, keluar 16.00, maka lama parkir sama dengan 1 jam. Jika lama parkirnya 0 jam atau belum sampai 60 menit, maka akan dibulatkan menjadi 1. Jadi sudah masuk. Lalu kita memiliki variabel kendaraan, apakah kendaraan tersebut motor atau mobil, dengan inputan dari user MT atau MD. Lalu ada inputan dengan variabel member, ya atau tidak. Jika kendaraan tersebut adalah MT, maka biaya per jamnya adalah 3.000. Dan jika kendaraan tersebut sama dengan MB, maka biaya per jamnya 5.000. Dan jika kendaraan tersebut tidak diketahui, misalkan dia salah ketik jadi MS gitu, maka biaya per jamnya menjadi 5.000. Jika user menginput ya ketika pertanyaan member, maka parkir mendapatkan diskon 10%. Jadi misalkan hasil sama dengan biaya per jamnya itu, kita motor 3.000 sama parkir 1 jam, maka 3.000 dikali 0,10, diskon 300 perak. Jadi kurang 300 sama dengan 2.300. Jika bukan member, maka tidak ada diskon. Lalu kita menghitung total biaya aslinya, yaitu misalkan yang telah tadi kita buat, total biaya sama dengan biaya per jam motor kali lama parkir. Ini harga aslinya. Lalu kita menghitung harga akhir. Harga akhir sama dengan 3.000 dikurang diskon. Diskonnya 300. Berarti harga akhirnya adalah 2.700. Setelah itu, data plat kendaraan yang diinput user, jam keluar, lama parkir, dan harga akhir dimasukkan ke dalam list kendaraan underscore keluar. Lalu program akan mencetak detail dari plat kendaraan, jam masuk, jam keluar, lama parkir, biaya per jam, total biaya, dan jika membernya ya, maka akan menampilkan diskon 10%. Lalu jika plat kendaraan tidak ditemukan, maka akan mencetak data kendaraan tidak ditemukan. Dan kita memiliki fungsi tampilkan kendaraan masuk. Fungsinya untuk melakukan setiap perulangan di dalam list dengan variabel parkir underscore data. Jadi misalkan tadi kita ada plat B123, jam masuk 15.00, ini akan di print terus menerus sampai datanya habis. Lalu kita memiliki fungsi tampilkan kendaraan keluar. Sama seperti menampilkan kendaraan masuk, fungsi ini untuk melakukan pengambilan data sesuai indeks dan panjang dari list tersebut, mengambil indeks ke 0, indeks
1 yaitu jam keluar, indeks 2 yaitu lama parkir, dan indeks ketiga yaitu adalah biaya akhir. Dan kita masuk ke program utamanya. Kita menggunakan while untuk melakukan validasi. Misalkan di sini kan menunya tuh 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau user memilih selain dari 1, 2, 3, 4, 5, maka akan menampilkan pilihan tidak valid. Silakan coba lagi dan akan kembali ke atas lagi ke menu ini. Pilihan ini diambil dari inputan user. Jika pilihan yang sama dengan 1, maka akan memanggil fungsi parkir masuk. Dan jika user memilih 2, akan masuk ke fungsi parkir keluar. Jika user memilih 3, akan masuk ke fungsi tampilkan kendaraan masuk. Jika fungsi 4, maka akan masuk ke fungsi tampilkan kendaraan keluar. Dan jika 5, fungsi untuk keluar dari program. Mungkin cukup segitu saja, dan jika ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan nanti setelah presentasi di kelas atau di ruang diskusi e-learning. Terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya David Sugandaru. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil run program eh, yang telah kami coding melanjutkan dari bahan presentasi yang telah disampaikan oleh rekan saya Aldi. Baik, untuk hasil run program ini bisa kita lanjut di run program. Setelah di run program ini akan muncul di menunya itu ada 5. Yang pertama parkir masuk, yang kedua parkir keluar, yang ketiga tampilkan kendaraan yang masuk, 4 tampilkan kendaraan yang keluar, dan kelima itu untuk keluar atau exit dari program. Jadi kita coba untuk parkir masuk, menu parkir masuk. Jika kita pilih angka 1, dia akan meminta masukkan plat kendaraan. Plat kendaraan ini bisa kita isi sesuai dengan plat yang masuk. Untuk masukkan jam masuk ini eh, jam beserta menitnya, atau tekan enter untuk waktu saat ini. Jadi ketika kita menekan enter, otomatis dia akan menyimpan di database sesuai dengan jam, sesuai dengan pemasukan saat ini. Namun apabila kita menginputnya secara manual, dia akan mengeser secara manual. Semisal kita masukkan contoh 18.00, dan dia akan kembali ke menu awal. Lalu di sini, karena di sini ada parkir keluar dan ketiga tampilkan kendaraan masuk, untuk mengecek masuk data yang kita submit itu sudah masuk, kita bisa ngeceknya di tampilkan kendaraan yang masuk di nomor 3. Oke, kita enter nomor 3. Kita di enter, dia akan muncul di kendaraan yang masuk plat B22N, jam masuk 18.00. Lalu kita bisa input di angka 2 untuk dia menjadi inputan jam keluar, parkir keluar. Kita enter, masukkan plat kendaraan yang dimasukkan menjadi plat yang keluar. Oke. Nah, di sini ada pilihan apakah kendaraan motor atau mobil. Untuk MT itu adalah kode untuk motor, MB itu untuk kode mobil. Jadi kita isi untuk MT, misal apakah pemilik kendaraan adalah member. Kita di sini mengkategorikan plat B22 ini adalah bukan member. Jadi kita isi tidak. Setelah kita isi tidak, dia akan muncul print seperti plat kendaraan B22N, jam masuk 18.00, jam keluar 20.11, lama parkir 2 jam, jenis kendaraan motor, biaya per jam 3.000, total biaya 6.000. Oke.
Lalu kita bisa di sini ada angka 4 atau menu 4 itu tampilkan kendaraan yang keluar. Jadi 10.4 untuk tampilan ini dia adalah database yang ada di database, data yang ada di database, kendaraan yang keluar, plat B22N, jam keluar 2011, parkir 2 jam, biaya 6.000. Ini history dari yang sebelumnya yang kita sudah submit parkir keluar. Oke, untuk aplikasi itu saja yang bisa saya sampaikan. Lalu di sini menu 5 itu untuk keluar dari uh, program. Ya, ini berikut dari presentasinya yang sudah kita bikin di presentasi. Oke. Sekian dari saya, penutup atau kesimpulannya, sistem parkir masuk dan keluar otomatis adalah solusi efisien untuk mengelola parkir kendaraan, menyediakan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna parkir, meningkatkan efisiensi operasional dan keamanan area. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Ya, ucapkan banyak terima kasih.